digit atau 4 digit itu. Kalau saya namanya cukup 1 digit itu karena generasi dulu. Ya. Semangat untuk mencapai pendidikan ini mungkin lebih banyak ditanamkan juga dari dorongan lingkungan kita, dorongan orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Mitra RKS ya. Karena kita tidak tahu ketika Mitra RKS menyaksikan video ini ada yang lagi masak mungkin, ada yang lagi menari-nari atau bagaimana ya. Pokoknya selamat beraktivitas buat Mitra RKS dan kita kembali lagi di Gerumungan bareng Dewan ya. Seperti biasa bareng Gracia di sini dan juga ada Ibu Hindun ya, Ibu Haja Hindun ya dari Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan dan spesial di bintang tamu kali ini selain ada Bu Hindun juga kita hadirkan mahasiswa STIMIK Widya Pratama ya. Ada Mbak Michelle, gimana kabarnya Mbak Michelle? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aktivitasnya lancar hari ini? Lancar. Ya meskipun cuacanya kadang tidak terduga ya. Oke, gimana Mbak Vivi? Alhamdulillah baik juga. Baik juga ya. Ya mereka ini mahasiswa dari STIMIK Widya Pratama. Cantik-cantik ya. Cantik-cantik. Alhamdulillah. Nah, kita hari ini berkumpul Bindun pengen membahas seputar karena memang ini masih ada suasana Hari Kebangkitan Nasional Bu yang baru saja kita kemarin rayakan dan temanya itu adalah bangkit untuk Indonesia Emas. Dan tidak terasa Hari Kebangkitan Nasional itu sudah kita peringati selama 116 tahun Ibu. Saya pengen tanya ke Bu Hindun dulu nih. Dari kacamata Bu Hindun. Nah, kebetulan Bu Hindun sudah berkacamata nih ya. Itu dari persiapan Kabupaten Pekalongan sendiri untuk menyongsong Indonesia Emas itu seperti apa, Bu? Ya. Selamat sore. Sore. Semuanya untuk pendengar radio RKS. Ya, radio kesayangan kita untuk Kabupaten Pekalongan. Saya terima kasih. Ini pertanyaan untuk masa depan. Ya. Jadi Indonesia Emas tentu kita songsong dengan menyiapkan bagaimana generasi-generasi emas itu harus kita siapkan dari sekarang. Yeah. Karena akan menghadapi di tahun 45 yang akan datang. Tentu harus kita ciptakan generasi yang unggul, generasi yang mandiri, generasi yang mampu bisa menghadapi kompetisi di dalam suatu bangsa di masa depan. Karena akan ada berbagai tantangan ketika kita akan sampai pada tahun 2045 yang akan datang yang disebut dengan Indonesia Emas. Ya. Persiapan itu yang pertama adalah tentu harus didukung dengan persiapan menyiapkan SDM anak-anak kita, menyiapkan SDM generasi kita. Dengan SDM yang unggul, kita tahu kita punya lembaga-lembaga pendidikan, perguruan tinggi, ya. Kemudian harus kita dorong masyarakat kita tidak hanya terbatas pada pendidikan dasar usia 9 tahun, tetapi harus kita dorong pendidikan dasar itu 12 tahun, jadi sampai pada tingkat SMA. Kemudian kita dekatkan juga, kita punya perguruan tertinggi yang ada di Kabupaten Pekalongan, di sekitar kita. Tentu akan mempermudah masyarakat kita dalam menikmati pendidikan tinggi. Dan itulah pelayanan SDM yang nanti menyiapkan bagaimana generasi-generasi kita itu menjadi generasi yang mampu untuk menghadapi tantangan di tahun emas 2045. Dan ini penting bagi kita, terutama pemerintah daerah. Tentu kami sangat respect terhadap perkembangan dinamika yang ada di era sekarang ini, dengan dinamika teknologi, informasi, kemudian percepatan pembangunan yang harus sama-sama harus berjalan dengan baik. Di samping pendidikan juga pembangunan prioritas-prioritas yang lain yang mendukung bagaimana agar
masyarakat kita itu partisipasi di dalam pendidikannya menjadi lebih tinggi. Kita di dalam partisipasi pendidikan di tingkat tinggi masih kurang lah ya. Mungkin kalau lihat data kemarin kan paling hanya berapa persen, 10% atau kita harus dorong terus. Jadi kita lihat saja nanti di desa-desa itu biar semangat untuk kuliah. Ya. S1, vokasi, bahkan S2 dan S3 sekarang ini sudah relatif agak ada kesadaran masyarakat untuk melalui pendidikan tinggi, dan itulah menyiapkan generasi. Di samping itu, pendidikan agama, pendidikan akhlak itu juga menjadi dasar bagaimana agar keduanya itu menjadi serasi di dalam menyongsong Indonesia emas. Ya. Jadi bagaimana teknologi itu menjadi maju kalau akhlak, moralitas, atau kalau dalam bahasa itu pendidikan moral ya, ini tidak didukung. Jadi dua-duanya karakter. Jadi dua-duanya harus dilakukan secara sinergi. Dan alhamdulillah kalau di Kabupaten Pekalongan kan ada banyak pesantren, ya kan? Ini tumbuh juga. Ada banyak para kiai, para ulama, ada lembaga-lembaga TPQ, madrasah diniyah. Itu sama-sama berguna. Yang harus kita topang bersama-sama sehingga masyarakat kita tidak hanya mementingkan legalitas formal, tetapi legalitas formal itu didasari dengan pendidikan karakter yang baik. Inilah penting dalam rangka untuk menuju Indonesia emas di tahun 45. Iya. Ya. Nah, kebetulan ini ya ada generasi yang sekarang Bu yang sudah kita hadirkan, dan memang mereka ini adalah masyarakat asli Kabupaten Pekalongan. Yang satunya ini dari Wonopringgo, yang satunya ini dari Kesesi, Bu. Michelle, ya. Namanya aja nama sekarang keren-keren. Keren-keren, Bu. Namanya Michelle, ini Vivi. Ya. Nah, namanya 3 digit atau 4 digit. Ya. Kalau saya namanya cukup 1 digit. Itu karena generasi dulu. Ya. Iya, berarti tapi kalau yang sekarang namanya 1 kata. Iya. Saya 2 kata. 2 kata ya. Kalau pergi ke luar negeri aja harus 3 kata. 3 digit. Ya, kalau yang sekarang itu malah nggak boleh 1 kata, Bu. Yeah. Misalkan karena Suratno misalnya. Suratno ini siapa? Suratno yang mana ini? Kan Suratno banyak gitu. Ada Soekarno yang ini, Soekarno yang itu kan. Nah, kita pengen tanya nih ke generasi muda yang namanya itu lebih dari 2 digit biasanya, Bu. Kalau dulu kan perjuangan pada saat masa itu ya, pada saat generasi atau pada saat pembangunan atau pembentukan organisasi Budi Utomo lahir di tahun 1908, di tanggalnya adalah 20 Mei, itu kan mereka masih bersifat kedaerahan. Tapi dengan adanya organisasi Budi Utomo, kemudian ada Sumpah Pemuda, masyarakat-masyarakat yang awalnya itu bersifat kedaerahan akhirnya bisa bersama membangun Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga bisa melawan penjajah kan seperti itu. Nah, saya pengen tahu nih ke teman-teman ya, termasuk saya juga sih, karena saya kan masih tergolong anak muda gitu. Gitu. Jadi perjuangannya seperti apa gitu? Kalau Michelle sendiri perjuangannya seperti apa? Pasti kan punya pandangan masing-masing. Mulai dari Michelle dulu seperti apa? Pandangan sekarang ya, Mas. Kalau menurutku di era sekarang tuh banyak kayak attitude-nya tuh malah turun ya. Yes. Kalau menurutku sih itu. Jadi kayak gimana caranya biar attitude itu selalu ada gitu, sopan santun selalu ada. Makanya itu adalah fungsi dari pendidikan karakter ya, Bu. Ada lagi misal? Oke, Vivi, menurut Vivi seperti apa kalau perjuangannya di zaman sekarang ini? Mungkin tantangannya ada di media sosial ya. Soalnya sebagian besar sekarang itu anak muda itu memegang gadget untuk aktif di dalam media sosial. Seperti yang dikatakan misal yang tadi itu tentang attitude. Nah, harusnya di media sosial itu banyaknya anak muda yang memberikan inspirasi ke anak muda yang lainnya mengenai attitude yang baik dan bermain media sosial yang baik. Oh, berarti bijak dalam bermedia sosial. Iya, betul. Mengkanter konten-konten negatif dengan konten-konten yang positif. Iya. Karena memang kalau di media sosial itu kan kita tidak tahu ya, ini orang mana, pada akhirnya tanpa tedeng aling-aling langsung komentar keras, pedas gitu ya, Bu. Kalau di media sosial kan biasanya seperti itu. Nah, saya pengen tanya nih ke
ke Bu Indun lagi sebagai contoh lah, teladan kita di Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu orang yang sukses. Kalau dulu Bu Indun itu prinsip yang ditanamkan itu seperti apa, Bu? Sampai bisa mencapai di posisi ini, Bu. Jadi saya itu kan lahir tahun 69 ya. Berarti usia saya sudah tua ya, udah kepala 56 ya, 54 ya. 54. Ini waktu itu semangat untuk bersekolah, semangat untuk mencapai pendidikan ini mungkin lebih banyak ditanamkan juga dari dorongan lingkungan kita, dorongan orang tua kita. Dan kita punya semangat juga dalam rangka untuk mewujudkan itu. Semangat itulah yang tentu menjadi keinginan yang terus berlanjut yang harus kita wujudkan. Ini penting. Jadi kita bercita-cita, kita punya cita-cita. Dulu saya hidup di desa kan, orang desa dulu nggak ada listrik. Dulu jalannya rusak, dulu pendidikannya juga masyarakat belum mencapai pendidikan yang bagus ya, dibekali cuma ada mungkin SD, SMP, madrasah. Tetapi keinginan yang kita punyai ini menjadi satu semangat bagaimana kita ingin mewujudkan itu supaya kita tidak melihat lingkungannya bagaimana supaya lingkungannya tidak tertinggal. Ya, ini kan perlu ada inisiatif dorongan dari dalam yang muncul dari bentuk lingkungan yang ada seperti itu. Ya. Semangat seperti itu juga bisa lahir dari banyaknya dialog-dialog. Ya, dialog itu apa? Pertemuan atau semangat dari orang lain yang kemudian memacu kita untuk bisa berpikir. Jadi semangat itu, dorongan itu dari orang lain kadang-kadang. Orang lain, ayo deh, karena dengan banyaknya diskusi, dengan banyaknya membaca, dengan pada waktu itu belum seperti sekarang ya, belum seperti sekarang ada HP dengan teknologi, medsos dan seterusnya. Dorongan itu kan malah dari lingkungannya, dari sekolah ya, mungkin di sekolah SD, di SMP, SMA. Nah, itu dengan dorongan seperti itulah muncullah semangat untuk bisa bagaimana untuk turut menjadi generasi yang bisa turut membangun negara dan bangsanya. Nah, dengan semangat itulah tentu kita melanjutkan ke jenjang lebih tinggi sampai perguruan tinggi, dan dorongan orang tua itu juga menjadi semangat kita sendiri bagaimana untuk mewujudkan itu. Ini penting ya, mewujudkan itu supaya benar-benar apa yang kita punyai itu bisa terwujud dalam rangka untuk bisa berkiprah di dalam masyarakat untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi negaranya. Nah, ini penting ditanamkan untuk anak-anak kita juga. Ya, saya bermedsos itu bukan terus punya arti negatif semua. Tetapi bermedsos ini menjadi hal yang penting juga ketika kita bisa meletakkan mana porsi yang menjadi penting untuk kita lakukan. Kalau kita tidak mengikuti era teknologi sekarang ini, tentu akan kita ketinggalan. Ikutilah ya era itu, ya, era teknologi, era informasi, dan kita memang harus bijak di dalam melaksanakan itu. Nah, bijak itulah dalam rangka untuk memacu kita untuk mengikuti perkembangan yang ada. Ya, di samping memang ditanamkan itu karakter, attitude, sikap, perilaku yang nanti anak generasi adik-adik itu ya, jadi punya keinginan yang seperti itu. Keinginan dalam rangka untuk mewujudkan, meneruskan dari perjuangan para pendahulu yang tadi sudah ditanam sejak tahun 1908 ya, 1908. Ini kan ada semangat dari para pemuda ya. Jadi inilah yang penting sehingga menanamkan attitude, sikap, perilaku, menanamkan karakter, mendorong anak atau generasi untuk mempunyai sikap perilaku yang seperti itu, ini sangat penting
dalam rangka untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita. Dan saya mungkin kalau berhasil sih ya enggak lah ya, berhasil ya belum, tetapi mungkin salah satu di antara yang ingin menjadi orang yang banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Karena memang sesuai dengan hati sih Bu. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Seperti itu. Jadi memang kalau zaman dulu itu memang penuh perjuangan ya Bu. Sampai belum ada listrik, jarak untuk ke madrasah atau ke sekolah juga masih jauh gitu ya. Sampai itu pada saat itu pernah nggak Bu, maksudnya kan belum ada listrik, besoknya ulangan Bu. Berarti itu pakai apa itu? Oh iya, pakai lampu listrik itu, lampu apa? Sampai sentir itu ya kan? Itu biasa. Berarti itu. Kalau misalkan pas pagi-paginya terus di sini hidungnya hitam-hitam ya, gitu. Naik sepeda, kemudian berangkat sekolah, ya dibekali apa itu duit ya? Paling berapa itu? Uang saku paling 100, ya, 100 itu sudah banyak ya Bu? Iya, ada banyak. Kemudian tapi semangatnya ada. Semangat ya. Kemudian belajar, ini penting ya. Belajar untuk menyiapkan pelajaran besoknya, bener. Kalau malam mau ulangan, listriknya ora ono, ngecus damar, ya lampu ya. Damar itu penting kita lakukan. Ya. Tapi itu karena dijiwai dengan semangat ingin mewujudkan apa yang menjadi apa cita-cita, komitmen kita untuk bermanfaat itu, ya sehingga kita lakukan. Dan inilah yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, ya. Makanya kan semangat, kadang-kadang kita menghadapi berbagai macam anak-anak yang mempunyai karakter yang beda-beda. Ya. Tentu kita harus dorong terus agar punya semangat itu. Dan kalau lahir dari semangatnya sendiri, kesadarannya sendiri, pasti mereka punya masa depan, punya apa? Punya keinginan yang kuat untuk bagaimana bisa mewujudkan itu. Iya. Kalau saya dulu pernah Ibu, paling kan pada saat itu masih malam-malam listrik mati, besoknya ulangan, terus kan pakai generasi tahun berapa? Saya berarti waktu itu masih 2003, 2000 kan listrik mati Bu. Oh, listrik mati. bukan belum ada listrik, tapi listrik mati saya itu tuh besoknya ulangan kan Ibu. Berarti kan harus pakai damar sentir gitu. Damar sentir, terus besoknya itu teman-teman Bu, hampir semua teman-teman hidungnya itu pasti di sini hitam-hitam. Terus menggumil mati yo, menggumil mati. Hidungnya sampai hitam-hitam kayak gitu Bu. Nah itu memang perjuangan pada saat itu. Mungkin teman-teman zaman sekarang ada lampu emergency Bu. Lampu emergency sudah ketolong seperti itu, seharusnya bisa lebih lagi. Saya pengen tanya ke teman-teman dari STIMIK Widya Pratama. Pastinya kan STIMIK ini adalah mungkin bisa apa namanya ya, hanya batu loncatan, karena tidak mungkin hanya finish di STIMIK aja terus setelah itu tidak ada perjalanan lagi. Pastinya kan STIMIK ini ibaratnya adalah seperti pom bensin, kamu hanya mengisi bahan bakar kemudian lanjutkan perjalanan kan gitu. Kalau dari Vivi sendiri, gambaran kedepannya untuk menyambut Indonesia Emas di tahun 2045 seperti apa? Persiapan dari Vivi sendiri? Kalau dari diri aku sendiri sih, setelah kan ibaratnya kan tadi STIMIK itu sebagai pom bensinnya, terus bagaimana kita melanjutkan perjalanannya itu kalau menurut aku lebih ke mungkin kalau misalnya memberikan edukasi lah kepada yang lainnya mengenai attitude, terus tentang bagaimana lah adabnya dengan orang lain gitu. Terus menurut aku insya Allah setelah lulus, kalau pikiran aku itu kerja insya Allah. Terus habis itu jadi manten. Kerja, punya anak seperti itu ya Bu ya. Apalagi Vivi? Apalagi? Kalau punya anak itu pasti ya, itu kan kalau itu nanti Bu setelah semuanya tercukupi lah gitu. Soalnya kalau menurut ibu saya itu bagaimanapun kita sosok perempuan itu tidak boleh bergantung dengan laki-laki. Mantap. Bagaimanapun seorang perempuan tidak boleh bergantung pada laki-laki, kata ibunya Vivi. Lanjut Vivi. Ya karena nggak selamanya laki-laki itu bertanggung jawab atas perempuan gitu loh.
Jadi Kata-kata yang laki-laki yang Iya, ada. Saya tidak ya. Saya tidak termasuk. saya tidak menyebut Saya Mas tidak Reza, termasuk, saya ya. tidak menyebut Mas Reza. Ya itu. Jadi bagaimanapun kita sebagai perempuan itu kita dituntut untuk menjadi seorang yang independen, yang mandiri gitu. Boleh ini di kontak Vivi langsung ya. Minta nomornya Vivi boleh. Selain berarti kerja itu kan masih umum Vivi. Pengennya kerja di mana gitu? Kalau Punya saya gambaran. pinginnya usaha dulu. Usaha, berarti Iya. berwirausaha gitu ya. Iya. Oke. Apa wirausaha sudah tergambar? Banyak kalau jurusan apa ini sistem. Jurusannya apa berarti? Teknik informatika. Teknik informatika. Tapi sekarang peluangnya besar Bu kalau teknik informatika di untuk urusan IT. Yang banyak, Pak. penting mau aja. Mau ya, Iya, yang penting keinginan, semangat. iya. Yang penting kalau punya keinginan harus dikejar gitu Bu ya. Menjada wajada. Oh, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Wis full kuat nih. Oke, tadi dari Vivi. Sekarang kita pindah ke Michelle nih ya. Menurut Michelle seperti apa untuk mempersiapkan nanti di tahun 2045 sebagai Indonesia Emas? Kalau menurutku sendiri tuh kayak lebih percaya diri aja. Percaya diri. Iya. Soalnya kan banyak nih kayak dari aku sendiri tuh gini Mas. Kadang mau melangkah itu kayak takut gitu loh. Bisa enggak gitu kan. Jadi kayak lebih mempersiapkan kepercayaan diri terus juga membangun pandangan yang lebih baik. Oh, berarti merupakan Positive thinking. Positive thinking Ibu. Berarti ada nggak maksudnya pandangan sebelum kuliah sama setelah kuliah itu pandangan yang berbeda? Misalkan dulu pandangannya seperti ini tapi ternyata tidak seperti ini ya. Ada nggak maksudnya? Banyak sih. Banyak. Salah Iya. satunya? Salah satunya kan gini. Dulu aku nggak mau kuliah. Oke, kenapa? Ya, karena ya pengen kerja aja, pengen langsung kerja biar dapat uang gitu kan. Tapi dari ibu nggak dibolehin karena kalau misalkan udah cari uang pasti nggak mau kuliah. Niatnya kan mau gap year, tapi nggak dibolehin gitu. Nah akhirnya setelah kuliah, oh iya kalau misalkan aku nggak kuliah, otomatis kayak aku nggak bisa punya pandangan yang seperti ini gitu loh Mas. Berarti ini namanya tersesat di jalan yang benar Ibu. Ya. Berarti sebelum kuliah merasakan nggak mau langsung kerja aja, tapi setelah ini merasakan bahwa kuliah itu sangat bermanfaat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kuliah sangat bermanfaat. Jadi buat teman-teman banyak ya Bu, sekarang peluang beasiswa juga banyak ya. Jadi dimanfaatkan cari-cari informasi. Nah, ini kita memasuki sesi terakhir nih Bu. Kita pengen Bu Hindun ini memberikan pesan atau wejangan karena biasanya untuk generasi-generasi sekarang itu karena ada yang terlena bubukkan, semuanya bisa didapatkan secara instan, terus pada akhirnya cuma sukanya itu rebah-rebahan gitu Bu. Beda dengan orang yang zaman dulu, mati lampu tetap sinau, terus ada madrasahnya jauh, hujan badai tetap berangkat, tapi kalau sekarang madrasahnya dekat, hujan badai milih libur Ibu biasanya. Nah ini saya pengen Bu Hindun itu kasih sedikit pesan atau jangan pada teman-teman yang sedang menyaksikan Gerumbungan Bareng Dewan ini supaya contohnya seperti tadi Michelle ada pandangan yang berubah sebelum kuliah sama setelah kuliah itu Bu. Jadi generasi sekarang itu generasi yang enak ya. Sudah ada semua, fasilitas sudah ada semua. Coba mau pergi aja sekarang ada Gojek. Ada Grab, ya. Mau makan sudah tersedia kafe, sudah sedia tempat-tempat makan. Mau sekolah dimanapun sudah bisa, ya, di Kabupaten Pekalongan sudah tersedia semua. Sekolah negeri, sekolah swasta, banyak sekali. Perguruan tinggi juga sudah ada. 5-7 perguruan tinggi yang ada, 5 atau 7. Itu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pekalongan ya. TSNU, Unsud, UIN, Undip, STIMIK ya di kota ya, kan dekat itu. Saikap, satu lagi yang di Unikal, satu lagi yang di Kajangan itu apa? Kajangan UMPP. UMPP 8 perguruan tinggi yang ada di sekitar kabupaten dan kota Pekalongan. Ini kan mendekatkan masyarakat kita sehingga bisa mempengaruhi dari pemikiran masyarakat kita bahwa ilmu itu untuk dasar kehidupan ini menjadi penting ya, menjadi penting. Karena apa?
dengan bekal ilmu orang bisa akan apa saja, bekerja bisa, bisa sih, tidak sekolah bisa bekerja banyak, tapi orang yang sekolah bisa bekerja juga lebih banyak, ya kan? Ya, bisa meningkat juga lebih banyak. Bahwa ilmu itu menjadi hal yang sangat penting, yang menjadi dasar kehidupan kita. Ya, oleh karena itu kita tentu harus menyiapkan itu, masyarakat kita, terutama generasi-generasi adik-adik kita, anak-anak kita, siapkan ilmu dulu. Apalagi fasilitasnya sudah banyak ya. Lengkap. Kemudian di era sekarang ini juga biasa yang namanya tantangan itu kan, kalau dulu tantangannya malah listriknya mati, ya kan. Kemudian kita belajar pakai sendir, pakai lilin, pakai apa gitu kan. Mau sekolah nggak pakai kendaraan, dulu nggak ada kendaraan itu, pakainya pit, berjalan, berlaku, nggak pakai sepatu. Ya kalau sekarang anak-anak pakai sepatu semua kan. Ya. Nah sekarang tantangannya juga beda. Tantangannya mungkin dengan era teknologi, informasi, ada tantangan yang dari luar maupun dari dalam. Ya. Ini tentu harus ada filter-filter tersendiri yang bisa memberikan kesadaran bagi generasi kita. Ya. Asal memfilter dari yang tidak baik, ya kita rubah agar menjadi baik. Gunakan itu, ya, era teknologi informasi itu tadi dengan bijak itu ya. Tetap gunakan. Kalau kita meninggalkan, pasti nggak bisa. Tapi manfaatkan itu sebagai hal-hal yang baik untuk mendorong kita agar mempersiapkan kita menjadi orang yang baik, orang yang sukses. Ya. Orang yang bisa bekerja, orang yang berilmu. Oke, bekerja nggak apa-apa, pas bisa. Apa saja lapangan terbuka, tergantung dari kemampuan dan kemauan kita. Ya, kalau punya semangat, saya yakin bisa. Dan itulah saya kira kalau itu semua bisa dilakukan oleh generasi kita, insya Allah lah akan menjadi generasi yang mapan, generasi yang bisa turut serta membangun Indonesia lagi, melanjutkan dari pahlawan-pahlawan kita di tahun 1908 yang sudah meletakkan dasar bagaimana turut memberikan negaranya. Ya. Kan beda kalau dulu memanggul senjata, ya kalau sekarang ya itu memanggul gadget. Iya, siapkan diri sendiri ya dengan SDM yang unggul itu. SDM unggul, mandiri, ya, mandiri. Yang menyiapkan siapa? Ya dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kalau itu bisa dilakukan, pastilah menjadi generasi yang baik. Dan dilakukan kalau menjadi sebuah kemauan semua masyarakat, pasti Kabupaten Pekalongan, Indonesia, ya dimulai dari keluarga-keluarga itu akan menjadi melebar menjadi negara yang bagus. Dan ini harapan kita tahun 2045 itu seperti itu. Tercapai. Indonesia emas. Amin. Indonesia emas. Baiklah Mitra RKS, sangat asik sekali obrolan kita edisi bersama teman-teman dari Streamik, membahas tentang kebangkitan nasional bersama juga dengan Ibu Hindun selaku Ketua DPRD dari Kabupaten Pekalongan. Dan yang saya tangkap dari pembahasan pada hari ini adalah media sosial itu jangan kita tinggalkan. Memang kadang kita terlena dengan adanya media sosial, tapi bagaimana kita bersikap, ibaratnya media sosial ini adalah pisau bermata dua. Tergantung siapa yang menggunakan, pisau itu bisa digunakan untuk membunuh, tapi juga bisa digunakan untuk memotong sayuran. Dan terima kasih banget buat Michelle dan juga Vivi dari Streamik Media Pratama, dan juga Ibu Hindun yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Ya semoga kita bisa berbincang-bincang lagi dalam pembahasan dan yang lain-lain. Karena asik banget Bu kalau berbincang-bincang dengan Ibu itu. Ya sampai jumpa di edisi Berhubungan Bareng Dewan selanjutnya, masih bersama Reza dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.